Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapa Salsabila dengan NRP 234010262. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada informasi pasar dan pesaing. Di slide ini kita ngomongin hal dasar yang harus perusahaan lakukan sebelum masuk ke negara baru, yaitu memahami kondisi pasar dan siapa saja pesaingnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita gak ngerti pasar dan pemainnya, perusahaan bisa salah ambil keputusan, salah target, atau masuk ke negara yang sebenarnya kurang cocok. Di sini ada informasi pasar tiap negara. Ada beberapa hal penting yang harus kita cek. Yang pertama ada ukuran pasar dan siklus hidup. Ini artinya kita melihat pasarnya besar atau kecil. Produk kita di negara lagi booming atau lagi stabil, atau sudah menurun. Contohnya, skincare di Asia Tenggara lagi naik, bagus buat masuk. Sementara minuman boba sudah mulai jenuh. Terus di sini yang kedua ada pesaing global, regional, lokal. Kita harus tahu pemainnya siapa saja. Global, perusahaan besar dunia, contohnya Samsung atau Apple. Regional, kuat di satu kawasan saja, contohnya Vivo atau Oppo. Lokal, perusahaan dari negara itu sendiri, contohnya Advan Indonesia. Ini penting supaya kita bisa menentukan siapa yang paling kuat dan strategi apa yang cocok. Terus di sini, selanjutnya ada impor, ekspor, dan biaya tenaga kerja. Kita juga perlu lihat negara itu banyak mengimpor atau mengekspor produk kita. Contohnya, Indonesia banyak impor gandum, artinya permintaan besar dan peluang industri mie instan lebih terbuka. Biaya tenaga kerja juga penting karena akan mempengaruhi biaya produksi. Vietnam misalnya dikenal lebih murah, makanya banyak pabrik pindah ke sana. Terus selanjutnya ada pajak dan regulasi asing. Setiap negara punya aturan pajak dan regulasi yang berbeda. Ada negara yang pajaknya tinggi banget, ada juga yang ramah untuk investor asing. Ini ikut menentukan apakah masuk ke negara itu menguntungkan atau tidak. Terus di sini selanjutnya ada identifikasi pesaing. Setelah memahami pasar, kita lanjut mengidentifikasi pesaing utama. Yang pertama ada pesaing global pangsa 5%. Artinya pesaing global itu yang punya market share minimal 5% di wilayah besar seperti Amerika, Eropa, atau Asia. Contohnya Samsung dan Apple. Terus selanjutnya ada pesaing potensial. Ini bukan pemain besar sekarang, tapi bisa jadi ancaman di masa depan. Contohnya Xiaomi, dulu kecil sekarang besar. Terus yang terakhir ada daftar pesaing maksimal kurang lebih 10%. Biar analisisnya fokus, kita cukup analisis sekitar 10 pesaing utama. Kalau terlalu banyak informasinya malah jadi berantakan. Selanjutnya ini ada analisis pesaing. Perusahaan harus tahu posisi dirinya dibanding pesaing. Tujuannya supaya kita tahu kita ini kuatnya di mana, lemahnya di mana, dan siapa yang sebenarnya jadi ancaman besar. Ada 3 hal utama yang dilihat. Yang pertama ada pangsa pasar. Maksudnya seberapa besar bagian pasar yang dikuasai perusahaan dibanding pesaing. Contohnya, Samsung mungkin punya 30% pangsa pasar smartphone. Kita punya misalnya 10%. Berarti kita harus bikin strategi untuk ngejar gap itu. Terus selanjutnya ada harga biaya kualitas. Maksudnya kita bandingkan apakah produk kita lebih murah, lebih mahal, atau kualitasnya lebih baik dibanding pesaing. Contohnya, Xiaomi harganya murah tapi kualitas oke. Mereka main di value for money. Apple mahal tapi kualitas premium. Mereka main di strategi premium. Ini membantu menentukan di posisi mana kita mau berdiri. Terus selanjutnya ada posisi kompetitif. Maksudnya apakah perusahaan kita dipimpin pasar, penantang, pendatang baru. Contohnya, kalau kita pendatang baru, strategi kita biasanya fokus ke harga lebih murah atau fitur unik. Kalau kita pemimpin pasar, strategi kita mempertahankan posisi lewat inovasi atau brand kuat. Terus ada strategi inti. Setelah analisis pesaing tadi, perusahaan menyusun strategi inti, yaitu dasar dari rencana bisnis yang kita jalankan di pasar global. Strategi inti biasanya berisi
tiga hal besar. Yang pertama ada definisi bisnis, maksudnya kita mengidentifikasikan sebenarnya bisnis kita itu apa dan fokusnya di mana. Contohnya, Apple mendefinisikan dirinya bukan hanya perusahaan HP, tapi perusahaan teknologi inovatif. Terus selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Maksudnya ini adalah kekuatan spesial yang bikin kita beda dari pesaing. Contohnya harga lebih murah, kualitas lebih tinggi, teknologi lebih canggih, jaringan distribusi lebih luas. Keunggulan ini nanti jadi senjata utama kita. Selanjutnya ada elemen dan aktivitas strategi. Maksudnya, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan strategi inti. Contohnya, kalau strategi kita mau jadi yang paling inovatif, fokus ke R&D. Sering rilis produk baru, nge-build brand premium. Kalau mau bersaing harga, cari biaya produksi lebih rendah, kurangi fitur yang tidak penting, perbanyak volume penjualan. Jadi, di slide ini intinya perusahaan harus memahami posisi pesaing, kemudian dari situ kita menyusun strategi inti yang jelas. Bisa kita apa keunggulannya, ada langkah-langkah yang bakal kita ambil untuk menghadapi pasar global. Di slide ketiga ini kita bahas bagaimana perusahaan menentukan negara mana yang layak dimasuki dan apakah industri memang mengarah ke global atau tidak. Di sini ada seleksi negara. Pertama-tama, gak semua negara cocok buat dimasukin. Jadi, perusahaan harus menilai mana negara yang paling menguntungkan. Ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, ada negara itu pasar mandiri atau bagian dari strategi global. Maksudnya, kita lihat apakah negara itu bisa berdiri sendiri sebagai pasar besar atau sebenarnya cuma bagian kecil dari strategi global kita. Contohnya, Amerika pasar mandiri besar banget, Singapura kecil tapi penting secara global sebagai hubungan Asia. Terus yang kedua ada pentingnya negara tersebut. Kita cek apakah negara itu penting dari sisi pelanggan global kita tinggal di situ. Pesaing besar berada di sana, negara itu pusat inovasi. Contohnya, Jepang penting karena pusat inovasi elektronik. India penting karena jumlah penduduk besar, pelanggan banyak. Jerman penting karena banyak perusahaan otomotif top di dunia. Terus yang selanjutnya ada sinergi lintas negara, maksudnya kita lihat apakah masuk negara itu bisa kasih keuntungan tambahan di negara lain. Contohnya, masuk Malaysia memudahkan ekspansi ke Indonesia dan Singapura karena dekat. Masuk Meksiko mudahnya distribusi ke Amerika Utara. Terus di sini selanjutnya ada potensi globalisasi. Selain pilih negara, kita juga harus menilai apakah industri kita memang bergerak ke arah global. 2 hal yang diperhatikan, yang pertama ada pertumbuhan pelanggan global dan regional. Maksudnya, apakah konsumen makin mirip kebutuhan dan seleranya di berbagai negara? Contohnya, smartphone. Kebutuhan global makin mirip, semua orang cari baterai awet dan kamera bagus. Kalau kebutuhan makin sama, artinya industri semakin global. Terus selanjutnya ada faktor mendorong globalisasi. Maksudnya, kita lihat apa saja yang bikin industri jadi makin global. Contohnya, teknologi internet bikin pemasaran bisa global, transportasi murah, distribusi makin gampang. Perusahaan besar ekspansi ke banyak negara, persaingan makin global. Jadi di slide ini kita belajar bahwa perusahaan harus pilih negara dengan cermat berdasarkan potensi pasarnya dan hubungannya dengan strategi global. Lalu perusahaan juga harus tahu apakah industri memang sedang bergerak menjadi industri global. Kalau iya, strategi global perlu diterapkan. Selanjutnya ada implementasi dan program global. Di slide ini kita lihat tabel yang nunjukin perbedaan strategi multilokal dan strategi global. Tujuannya biar kita tahu posisi perusahaan kita ada di mana. Yang pertama ada partisipasi pasar. Multilokal, tiap negara punya strategi sendiri. Global, pasar diseragamkan, targetnya sama di banyak negara. Contohnya, multilokal, produk beda-beda tiap negara. Global, iPhone sama di mana-mana.
Terus yang kedua ada produk dan jasa, multilokal, produk dikustomisasi per negara. Global, produk distandarkan sama semuanya. Contohnya Coca-Cola, rasa sama global. Produk makanan biasanya beda-beda di tiap negara. Terus yang ketiga ada lokasi aktivitas, multilokal, produksi di tiap negara. Global, produksi dipusatkan di negara paling efisien. Contoh, banyak brand produksi di Vietnam untuk seluruh dunia. Terus yang keempat ada pemasaran. Multilokal, iklan dan promo beda-beda di tiap negara. Global, iklan dan pesan brand diseragamkan. Contohnya, iklan Apple hampir sama di seluruh dunia. Terus yang kelima ada pergerakan pesaing. Tabel paling bawah nunjukin apakah pesaing makin ke arah global atau tetap multilokal. Contohnya, ada pesaing yang makin nyamain produk atau iklan. Ke arah global, ada yang tetap beda-beda tiap negara, masih multilokal. Intinya, gambar ini nunjukin apakah perusahaan sudah bergerak dari strategi yang sangat lokal ke strategi yang lebih global. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.